mengeluhkan kondisi hidupmu. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shaf yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shaf yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, talmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shaf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shaf pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wisbarek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360.000 tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah,
Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan, ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini prosesnya harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini, akhirnya jadi telat segalanya.